Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Kebetulan saya guru PLP baru gitu di sini. Saya dari Unisba, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nama saya Krista Kurniawan Munizar. Sebelum saya masuk ke pembelajaran hari ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit dulu. Saya di sini ingin menyebut semuanya ini kawan-kawan. Kenapa? Karena saya ingin membersamai kawan-kawan semua gitu ya. Jadi saya nggak ada bahasa kepada anak-anak gitu. Jadi kan umur saya juga dekat gitu dengan kawan-kawan semua gitu ya. Jadi saya manggilnya kawan-kawan aja di sini biar enak. Ya kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai mungkin kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nofalsyah ada? Sakit, Pak. Nofalsyah sakit. Nisa Nursaadah Hadir. oh. Ellen Septa Lestari Hadir Bapak. oh ya. Tasya Yunisa Zuana Hadir. hadir. Alhamdulillah. Mawati Hadir Pak. oke. Nurdin Hadir Bapak. hadir. Muhammad Ramdan Hadir. Hadir, Pak. hadir. Arofina Hadir. iya. Cindy oke. Ainun izin. Muhammad Damhan Hadir. kok aman sekali Muhammad Damhan. Makasih, Pak. Saya tambah. Rama Hadira Pak. lihat ke sini dong. Ya, Pak. Piera Hadir. hadir. Farid Goni Hadir. oh, kayak orang Banten ya. Ikan ke. Oke, pada hari ini kita akan membahas terkait coba selain sebelumnya. Di sini kita akan membahas terkait Khulafaur Rasyidin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, bisa next. Nah, sebelumnya coba saya ingin tahu dari kawan-kawan semua gitu. Ini ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Saya minta aktifan tonton. Kalau nggak saya tunjuk. Orang-orang terpilih Pak. Kita mental, Pak. Hah? Orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih yang apa? Orang-orang terpilih aja. Yang istimewa. Yang istimewa. Oke, masuk. Tapi kurang tepat. Coba yang lain. Sebagai wakil Nabi. Wakil Nabi. Bukan. Bukan wakil bahasanya mungkin. Nah itu sudah lumayan tepat. Coba apa? Penerus. Hah? Penerus Nabi. Penerus bisa masuk. Cuma yang lebih tepatnya ada. Pemimpin ya. Pemimpin pengganti Nabi. Ya betul. Pemimpin pengganti. Ada kata pengganti. Coba di next. Bentar. Coba siapa aja yang termasuk dalam Umar bin ini? Khattab. Abu Bakar. Coba jangan keroyokan. Next dulu. Coba. Saya Pak Ramos. Gimana, Dam? Saya Pak Ramdan. So Ramos. Coba Ramos jawab. Saya, Pak. Iya, kamu silakan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Ya, Khattab, betul. Utsman bin Affan, Betul. Ali bin Abi Thalib. Iya luar biasa. Bisa di next. Siap. Nah, ini ya. Jadi secara bahasa Khulafaur Rasyidin ini memiliki arti Pak. Dari bahasa Arab ya tentunya Khalifah dan Rasyidin. Khalifah sendiri berartinya pengganti. Dan selanjutnya ini Rasyidin ini berarti mereka yang dapat petunjuk. Nah, kemudian di sini ada secara istilahnya Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada keempat nama yang disebutkan oleh kawan Rama ya. Jadi yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Oke, next. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin ya, ada 4. Tapi di sini saya akan membahas dulu terkait. Jadi nanti pembahasan itu per tokoh ya, per khalifah gitu ya. Jadi yang pertama ini ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada hari ini kita akan membahas dan membuka segala sesuatu.
Siapa yang ingin masuk? Silahkan. Kita akan membuka terkait Abu Bakar As-Siddiq ini dari kelahirannya, dari prestasi beliau saat menjabat sebagai khalifah pengganti Rasul. Oke, bisa di next. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kehidupan awal Abu Bakar As-Siddiq ini, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam. Kalau dari bahasa Arabnya bisa disebut as-sabiqunal awwalun ya. Jadi jadi ini Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling pertama masuk gitu. Setelah Siti Khadijah itu sahabat yang pertama masuk itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama yang dibaiat ditunjuk oleh umat Islam untuk menggantikan Rasulullah SAW. Beliau lahir di kota Mekah sekitar tahun 573, tahun kedua dari tahun gajah. Jadi jarak 2 tahun setelah Rasulullah lahir gitu ya. Dari keluarga kaya dalam Bani Taim, suku Quraisy, ayah Abu Bakar ini bernama Abu Quhafah Utsman dan ibunya bernama Salma binti Sakhor. Panggilannya Ummul Khair. Nah, di sini sebelum masuk Islam nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah pernah. Jadi ini belum nama Abu Bakar ya, sebelum namanya menjadi nama aslinya itu kan Abdullah gitu ya. Cuman di sini disebut Abu Bakar, nanti ada penyebabnya kenapa disebut Abu Bakar. Yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, nama aslinya. Kemudian Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj saat itu. Jadi ketika Rasulullah bercerita terkait Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayai Rasulullah Isra Mi'raj gitu ya. Nah, nama Abu Bakar sendiri ini di sini tidak saya cantumkan. Jadi nama Abu Bakar ini, bakarnya ini berasal dari arti bahwa Abu Bakar ini adalah pelopor orang-orang baik gitu. Jadi kenapa bisa disebut bakar? Bakar ini pelopor yang baik. Oke, next. Nah, di sini ada karakter mulia dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri ya. Yang pertama, beliau tidak pernah minum khamar. Jadi selama dia sebelum masuk Islam pun dia sama sekali tidak minum khamar gitu. Itulah keistimewaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, setia kawan. Kita bisa lihat dari sejarah beliau gitu ya bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah gitu ya dari Makkah ke Yasrib, saat itu ke Yasrib Khalifah Abu Bakar ini membersamai Rasulullah ya kemanapun Rasulullah pergi gitu. Bahkan sampai satu saat ketika beliau dicari oleh kaum Quraisy kafir gitu ya. Ketika beliau masuk ke Gua Sur untuk bersembunyi bersama Rasul, beliau sampai mengorbankan diri ketika ada kalajengking mau menyengat Rasulullah, beliau menjadi penghalang gitu. Kakinya sendiri yang digigit oleh kalajengking gitu. Jadi begitu luar biasa kesetiakawanan Abu Bakar sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini suka menolong sesama. Salah satu contohnya adalah ketika saat itu Abu Bakar ketika Bilal bin Rabah itu masih menjadi budak ya, dia diselamatkannya oleh Abu Bakar gitu. Selanjutnya di sini membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj yang tadi dijelaskan gitu ya. Beliau adalah orang pertama yang membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut gitu. Dan yang kelima di sini karakter mulianya adalah tawadu. Kenapa tawadu? Karena di saat ia menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW, di saat pidato politiknya saat itu Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwa beliau di sini bukan menjadi orang yang terbaik gitu. Di sini kalian semua masih jadi orang yang terbaik. Cuman di sini ya kalian semua memilih saya katanya menjadi khalifah pengganti Rasul. Saya akan berusaha untuk amanah dan tanggung jawab. Jadi luar biasa beliau tawadunya adalah beliau selalu rendah hati gitu, tidak merasa menjadi orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada hal-hal yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beberapa sejarawan Islam ini menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pedagang awalnya. Kemudian ia juga menjadi seorang hakim dengan kedudukan tertinggi, seorang yang terpelajar juga, serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi saat itu. Berdasarkan keadaan saat itu di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikuti atau memeluk Islam. Oke, next. Nah, di sini ada kemajuan yang telah dicapai
di saat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW selama kurang lebih 2 tahun di dalam pengembangan Islam. Jadi sebelum beliau wafat ini, beliau kan memimpin 2 tahun gitu ya setelah menggantikan Rasulullah wafat. Di sini yang pertama beliau melakukan perbaikan sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam tentunya. Kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam juga. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan umat, perbaikan sosial. Di sini yang Abu Bakar lakukan adalah usahanya untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan hasilnya mengamankan tanah Arab. Saat itu banyak sekali perluasan dari yang dilaksanakan oleh saat Khalifah Abu Bakar ini memimpin gitu ya. Jadi sampai ke saat itu ke Suriah, banyak sekali, pokoknya nanti setelah ini dibahas lagi. Dan yang dituju adalah Irak dan Syria, itu yang pertama, yang berbatasan langsung tentunya dengan wilayah kekuasaan Islam. Oke, bisa di next dulu. Nah, ini prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di sini tadi ya perbaikan sosial masyarakat. Di sini beliau memerangi kaum murtad saat itu ketika Rasulullah SAW telah wafat, muncullah orang-orang murtad gitu ya di situ. Tapi di sini bisa diberantas oleh zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat juga di sini. Kemudian yang kedua, memberantas nabi-nabi palsu. Setelah Nabi SAW wafat, mereka semakin berani. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah ada di sini tokoh-tokohnya, ada Aswad Al-Ansi, ada Musailamah Al-Kadzab, ada Saj'ah, ada Tulaihah bin Khuwailid. Yang paling luar biasa saat itu adalah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ini ya. Bahkan saat itu di perang Yamamah bahkan sampai menyebabkan perang gitu ya. Luar biasa nabi palsu ini gitu. Bahkan juga hadis-hadis Quran saat itu sampai banyak yang wafat. Oke, next. Nah, kemudian prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq sendiri di sini beliau bisa mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saat perang dengan Musailamah Al-Kadzab saat itu kan banyak penghafal Al-Quran yang meninggal, yang wafat. Dari situlah Abu Bakar saat itu bersama Umar bin Khattab yang mengusulkan pada Abu Bakar sebagai pemimpinnya saat itu. Beliau meminta untuk Abu Bakar segera melakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah karena para hafiznya ini sudah banyak yang wafat. Nah, oleh karena itu Khalifah Abu Bakar memberikan tugas ini kepada Zaid bin Sabit. Di sini Zaid bin Sabit ini tokoh muda Islam saat itu ya. Dia luar biasa sekali gitu dalam hafalannya. Beliau disuruh saat itu diperintahkan oleh Abu Bakar sendiri untuk menuliskannya ke dalam satu mushaf dan disimpan di kediaman Abu Bakar saat itu. Nah, di sini perluasan wilayah Islam sendiri saat masa Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, perluasan wilayah Irak dan Persia dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sini Khalid bin Walid ini bagaikan Jagger gitu ya kalau di hidup kita sekarang, luar biasa saat itu Jaggernya Islam. Perluasan ke wilayah Syria dipimpin oleh Usama bin Zaid. Kemudian perluasan ke wilayah Palestina dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian perluasan ke wilayah Roma dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Perluasan ke wilayah Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Perluasan ke wilayah Yordania dipimpin oleh Surah bin Hasanah. Jadi 2 tahun ketika Khalifah Abu Bakar ini memimpin, luar biasa sekali gitu ya pergerakan perluasan wilayah Islamnya, bahkan dipimpin oleh bisa dibilang gubernur-gubernurnya saat itu gitu ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke, next. Kudu jeung muridna. Nah, ini tadi kita membahas terkait prestasinya gitu. Seharusnya ini slide ini di awal mungkin ada kesalahan. Jadi pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sendiri menjadi khalifah ini awalnya adalah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat saat itu. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, jadi Rasulullah ini tidak memerintahkan secara langsung gitu siapa yang akan menjadi penerusnya. Tapi pada saat itu karena sahabat melihat banyak gitu Abu Bakar bersamaan dengan Rasulullah SAW, jadi saat itu sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai penerus generasi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Oke, seperti itu. Next. Nah, ini adalah
wafatnya atau kehidupan akhir dari Abu Bakar Siddiq sendiri. Abu Bakar Siddiq wafat di tahun 634 Masehi dan di usia kurang lebih 62 tahun saat itu. Jadi masa pemerintahan beliau ini secara singkat saja dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Oke, next. Oke, sebelum ke kesimpulan balik ke depan. Ada video ya sedikit, coba Coba Pak. gak kelihatan. Udah disiapin di YouTube deh. Pos dulu ya. Action. Nah, oke, di sini sekarang kita tonton sama-sama gitu ya. Di sini ada sejarah Khalifah Abu Bakar Siddiq sendiri ketika beliau memimpin Islam gitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak sama-sama gitu ya. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan dari saya untuk kawan-kawan. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dipimpin oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah bukanlah nabi lagi. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas Khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang bersama bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang Terdengar nggak kawan-kawan? Terdengar, Pak. Terdengar kan? Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian Coba kami selatan ya. untuk bertempur Kalian melawan simak Bizantium videonya, nanti sebagai saya kelanjutan tanya. atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak,
muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku nabi Nah, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya, Musailama al-Kadzdzab sebagai pemberontak yang luar biasa saat itu. mereka yang memberontak Ketika beliau menjadi nabi palsu, dinilai telah keluar dari yang Islam. membunuh hafiz Quran. Bayangkan rasanya kayak gimana gitu kan? Merupakan ancaman Bunuh, bagi Islam. udah jadi nabi palsu, dia membunuh para hafiz Quran gitu ya, yang mana hafiz Quran ini sangat mulia kan di mata Tindakan Allah. militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk Nah ini memadamkan ketika persebaran luasan wilayah Islam. Khalid bin Walid terkenal Khalid bin bisa Walid. terus menentang Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah Tidak pernah kalah ketika perang itu luar biasa. Sudah kayak Jagger luar biasa gitu kalau di kehidupan sekarang. ekspedisi ini karena memiliki pengalaman peperangan dan keahlian kavaler. Tentu saja Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Nah pada perang Yamamah untungnya Musailama al-Kadzdzab ini bisa dibunuh oleh pasukan Islam saat itu. kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 433 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Nah pada tahun 623 ini Islam menjadi Sampai kuat detik ini, bersatu semua setelah persebaran luasan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. teruskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Nah ini Dalam sekalian program Al-Quran. banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 624 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran Khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah menjadi contoh bagi Khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai Nah, Abu pewaris Bakar ini tidak egois ya, jadi nggak turunannya kayak raja-raja dikit kan gitu ya. Pasti turunan itu kan secara lahiriah gitu kan dipilih. Tapi Abu Bakar saat itu langsung menunjuk Umar bin Khattab saat itu menjadi penerusnya sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai penerus. Luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Demikian sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan berikan komentar di bawah. Oke, udah cukup videonya. Coba ke PPT lagi. Di slide. Udah di situ dulu aja. Oke, dari video tadi yang saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua, coba saya ingin tahu gitu, hikmah apa yang bisa diambil dari kegigihan Abu Bakar As-Siddiq sendiri gitu, yang bisa diterapkan di kehidupan kita sekarang, terutama untuk kita pribadi di dalam menjalani hidup. Silahkan coba, saya tidak akan menunjuk, tapi saya ingin kawan-kawan yang aktif melihat kawan-kawan keaktifan kawan-kawan. Saya Pak, Silahkan. Bagaimana? dari cerita Abu Bakar As-Siddiq ini saya mendapatkan bahwasanya manusia itu harus tawadu. Betul. Itu Pak. Betul. Hanya satu aja. Ya satu aja Pak. Buat yang lain berarti ya? Iya, buat yang udah lain. yang lain coba. Kesabaran. Tadi udah
kesabaran dari Sikap Arafina, adil. bersikap adil dari Nisa, kemudian kerja kerasnya luar biasa, terus Dari kegigihannya. Yang jelas ngomong udah. jihadnya betul, terus Jihad. jihadnya juga luar biasa betul. Tidak pam aina. Coba lebih aktif lagi, jangan pada ngantuk lah. Kamu ini kenapa kamu? Coba lebih semangat, lebih semangat, lebih semangat. Ya kawan. Ya kawan. Jadi kalau satu tugas belum semuanya harus belum. Semuanya. Tidak seperti itu lah sistemnya. Oke, yang lain ada lagi? Oh segitu Pak. Cukup ya. Ya udah, berarti dari segala kawan-kawan yang kawan-kawan sebutkan itu tadi gitu ya, itu tidak ada yang salah, semuanya betul. Berarti Abu Bakar ini merupakan sosok yang luar biasa gitu ya, menjadi teladan juga untuk kita semua gitu. Setelah Rasulullah SAW, bagaimana kegigihannya saat itu, kerja kerasnya menyebarkan Islam, kemudian jihad dia dalam memberantas nabi-nabi palsu saat itu, dan orang-orang yang membangkang juga. Itu merupakan suatu hal yang bisa dijadikan kita sebagai teladan gitu ke depannya. Tidak dapat dipungkiri juga di kehidupan kita sekarang ini banyak juga gitu ya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita ambil hikmahnya dari kisah Abu Bakar ini, seperti itu. Oke, next. Oke. 5 menit terakhir ya. Di sini ada kesimpulan. Tunggu dulu, coba di back dulu. Saya ingin mendengar kesimpulan dari kawan-kawan. Tadi kan udah terkait hikmahnya tuh. Hikmahnya sudah, coba saya ingin mendengar kesimpulan yang bisa diambil dari kisah Khulafaur Rasyidin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Coba siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Pak mau menyimpulkan. Silakan. Paling luar biasa, seperti Iya. ini aktif sekali gitu. Belum beneran. Ranking 1 di kelasnya Pak. Ranking 1 ya? Iya Luar Pak. biasa. Alhamdulillah. Kelihatan dari rambutnya gitu. Iya. Orang pintar, orang pintar gitu. Tapi Bapak enggak. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini dapat disimpulkan bahwasanya beliau mampu menjaga Islam menjadi negara yang besar dan kuat dan bisa membasmi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu dan bisa memberikan sehingga kita bisa gitu ya memberikan ke kita Al-Qur'an dengan utuh gitu sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an juga. Jadi beliau sangat berpengaruh dalam peradaban Islam ini Pak. Sekian Pak. Luar biasa Pak ini. Tepuk tangan untuk Pak Ibu. Ya, dari ibuannya sudah. Coba dari akhwatnya saya ingin lihat. Saya ingin tahu juga. Oke, coba silahkan sebelum ditutup dengan kesimpulan yang saya buat. Ayo, daripada saya tunjuk ini kan nggak enak gitu kalau ditunjuk. Tunjuk aja, Pak. Pak tunjuk aja, Pak tunjuk, Pak. Tunjuk aja ya. Rama. Tunjuk. Siapa ya? Tasya. Coba simpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi sama-sama terkait kisah Abu Bakar As-Siddiq. Saya Pak. Ya, betul. Coba berdiri, nggak kelihatan. Bapak mau lihat saya aja. Jadi kesimpulan yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya kepemimpinan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki kecerdasan dan kepemimpinan yang baik, yang gigih, dan sikapnya itu yang tawadu, kemudian memberikan jabatannya itu enggak Nggak egois gitu ya. apa namanya, bukan turun temurun tuh, Nggak pandang bulu gitu. benar ya? Iya. Ya, itu yang saya Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk saudari Tasya. Oke, bisa di next karena waktu sudah mau habis pembelajaran kita hari ini. Jadi ini ada kesimpulannya di sini secara luas gitu ya, kesimpulan secara luas. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok yang sangat jujur. Karena kejujurannya itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang benar gitu ya. Karena ia menjadi orang yang sangat percaya dan selalu membenarkan apa Rasulullah SAW, apapun yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar langsung percaya tanpa sedikit pun ragu ataupun membantah.
Nilai keberanian para diri Abu Bakar Siddiq tergambar ketika ia berani menyiarkan keislamannya secara terang-terangan. Dia tidak takut disiksa oleh kaum Quraisy saat itu. Dia sama sekali tidak terganggu oleh celaan orang yang mencela dalam usaha membela agama Allah. Dalam persebaran Islamnya beliau luar biasa dalam memberantas nabi-nabi palsu saat itu, beliau luar biasa untuk kepentingan agamanya dalam membela Rasulnya tentunya. Di sini nilai kedermawanannya para diri Abu Bakar Siddiq tergambar. Nilai kerendahan hati seorang Abu Bakar tergambar baik sebelum maupun sesudah menjadi khalifah. Beliau tetap melaksanakan kebiasaannya membantu memerah susu kambing para kaum perempuan warga saat itu, dan jabatannya sebagai khalifah tidak lantas menjadikannya seseorang yang sombong tentunya. Berarti luar biasa tawadunya. Di sini nilai kezuhudan para diri Abu Bakar Siddiq tergambar dari kepribadiannya. Ia tidak suka berfoya-foya dan terbawa oleh kenikmatan dunia. Ia tidak memakai pakaian yang mewah layaknya seorang pemimpin biasanya, dan ia rela memakai baju yang sederhana saat itu. Ini luar biasa sekali kisah Abu Bakar Siddiq ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi Abu Bakar Siddiq. Mungkin nanti minggu depannya akan ada pembahasan terkait Umar bin Khattab, akan ada pembahasan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Nanti kita tunggu aja gitu ya dari guru PLP selanjutnya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Besar harapan saya setelah pembelajaran ini kawan-kawan semua bisa mengetahui dan mengambil hikmah dari kisah Abu Bakar ini, agar kawan-kawan menjalani hidup lebih baik gitu ya. Baik, mungkin sekian, terima kasih. Sebelum ditutup kita baca doa kifaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullahaladzim. Senang bertemu dengan kawan-kawan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.